Lelaki tampan berkemeja putih itu tengah berjalan di koridor panjang melewati beberapa ruangan, yang tujuan dia hendak menuju tempat kerjanya karena di hari ini Geran berniat cuti dari rutinitas yang selalu mengharuskan dia menjalankan tugas terjadwal. Ada seringaian tipis terulas di bibir tipis Geran saat kilasan bayangan wajah Liliana yang tertekan dan kebingungan terbayang lagi dalam ingatannya. Dengan wajah kebingungan pun, dia tetap terlihat menggemaskan. Aku jadi semakin ingin melihat wajah cantiknya berekspresi lain lagi. Pasti akan sangat manis. Gumam dia seiring jemarinya menyentuh dagu seakan menantikan hal yang disukainya. Tuan, panggilan seseorang yang baru saja memasuki jalanan itu berpapasan dengannya. Geran hanya menoleh tanpa membalas panggilan. Lelaki berjas rapih yang sebagai sekretaris pribadinya itu menundukkan bahu sebagai hormat. Selamat pagi, Tuan. Lalu dia menegakkan kembali punggungnya. Bukannya aku sudah bilang, hari ini aku akan istirahat, ucap Geran menatap dingin. Maaf mengganggu di hari bahagia Anda, tapi ada hal mendesak yang harus saya sampaikan, kata sekretaris Liam berwajah serius. Hembusan napas pelan Geran menatap sebal. Ke ruanganku. Dia melanjutkan berjalan yang kali ini diikuti oleh Liam mengekor di belakangnya. Sampai tidak butuh waktu lama, mereka berdua telah sampai di dalam ruangan luas bernuansa mewah. Secara keseluruhan, dinding ruangan yang disebut kantor pribadi itu menggunakan warna pastel yang lembut. Terdapat furnitur-furnitur bergaya klasik. Dan meja kerja berbahan kayu berwarna alami tampak serasi dengan lampu sorot yang dipasang pada beberapa titik di plafon rumah. Selain itu, sentuhan jendela besar yang mengekspos langsung pada pemandangan berupa tanaman di teras membuat suasana ruangan kerja terasa begitu nyaman dan elegan. Geran mendudukkan diri ke kursi empuk beroda. Begitupun Liam mengambil duduk di kursi lain yang berseberangan dengan sang majikannya yang hanya terhalang meja besar di tengah-tengah mereka. Bicaralah, perintah Geran tanpa basa-basi. Liam mengeluarkan seberkas dokumen dari dalam tas kantor yang dibawanya, lalu meletakkannya ke atas meja. Ini laporan yang menunggu persetujuan Anda. Juga ini, dia beralih mengeluarkan sebuah tab dan menyodorkannya. Masalah saat ini yang sedang terjadi di lapangan. Mohon Tuan untuk memeriksanya. Geran melihat penampilan dari gambar yang sedang berputar di layar tab itu, yang seketika membuat kedua mata peraknya mengerenyit menajam. Apa ini? Kebakaran di dua gedung sekaligus? Benar. Kejadiannya baru terjadi sekitar pukul 1 malam tadi. Mereka sudah mengerahkan tim pemadam yang untungnya api bisa langsung dipadamkan sehingga tak meninggalkan kerugian yang begitu besar. Bagaimana dengan penyelidikannya? Tanya Geran dengan pandangan tetap fokus menatap layar tab. Untuk yang terlihat diakibatkan konsleting listrik. Akan tetapi tim penyelidikan masih berusaha mencari titik besar dalang dari kebakaran ini. Dengus pelan Geran tersenyum menyeringai sinis. Sudah dipastikan ini pasti perbuatan dia. Seperti yang diharapkan. Anda lebih peka dari yang diduga. Batin Liam menatap lelaki yang sebagai majikannya dengan tatapan segan. Hembusan napas pelan Geran seraya melemparkan tab ke atas tumpukan dokumen. Jadi, tak perlu kau kerahkan tim penyelidik sejauh itu. Kita sudah tahu pastikan perbuatan siapa ini. Iya, Tuan. Pengamatan Anda sama dengan yang saya pikirkan, jawab sigap Liam. Terus awasi pergerakan dia, dan cari tahu motifnya sekarang. Baik, Tuan. Lakukanlah, ucap Geran sembari mengambil setumpuk berkas untuk diperiksanya. Sejenak Liam tampak melirik ragu, dia ingin bertanya namun merasa bimbang. Tuan, apa ada yang belum kau sampaikan lagi? Tanya Geran yang sudah fokus memeriksa lembaran isi dokumen.
Subuh tadi Tuan Muda Aster menghubungi saya karena Tuan tidak bisa dihubungi. Mendengar nama tersebut seketika senyuman malas terulas di bibir Geran. Entahlah ponselku hilang kemana. Dan juga palingan dia mau meledekku lagi dengan masalah saat ini kan. Pantas saja susah dihubungi. Ternyata dia membuang ponselnya lagi. Batin Liam yang sudah tahu akan kelakuan majikannya yang selalu melampiaskan amarah pada benda dalam genggaman tangannya. Beliau menitipkan pesan, ucapan selamat atas pernikahan Tuan, dan mohon maaf karena tidak bisa menghadiri pesta. Tak niat sekali, tak acuh Geran seiring melirikkan mata ke arah samping pada jendela, sehingga tak sengaja pandangannya menangkap sesosok gadis yang tengah berjalan di jalanan taman. Liliana? Ada senyuman terulas di sudut bibir Geran seraya menutup berkas dan menatap lekat memperhatikan setiap pergerakan sosok gadis itu. Dan Liam yang mendengar gumaman tersebut sontak dia menoleh mengikuti arah pandang Geran, sampai kedua matanya terpaku lagi tersorot ke arah benda berkilau cantik yang ada di leher gadis cantik itu. Sungguh cantik, celetuk dia tanpa sadar. Masih tertangkap dengar oleh indera pendengar Geran mendelik tajam. Deheman keras dia membuat sekretarisnya itu tersentak. Apa sekarang kesukaan kau sudah beralih dari uang ke wanita? Kata Geran bernada dingin disertai tatapan tajam. Hah? Bingung Liam menatap tanya. Sampai seperkian detik keheningan membentang di antara mereka berdua yang hanya saling tatap. Sudahlah. Urusan kau sudah selesai kan? Kesal Geran sembari mengambil lagi dokumen yang sempat ditutupnya tadi. Oh, baik Tuan. Anggukan tipis Liam sejenak dia menatap lagi pada tuannya masih bingung akan sikap lelaki di hadapannya, yang tiba-tiba saja jadi kesal terhadapnya. Apa yang salah? Aku kan hanya mengagumi white diamond yang dipakai gadis itu. Mengingat white diamond, ternyata Tuan sudah begitu menyukai gadis itu ya, sampai memberikan benda yang begitu berharga. Tunggu apa lagi? Kau boleh pergi, usir Geran ketus. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi. Liam bangkit dari duduknya lalu dia menundukkan kepala sebagai salam hormat, dan segera berbalik pergi setelah mendapat isyarat tangan pengusiran dari Geran. Sial. Sepertinya aku harus menutup mata para singa lapar di rumah ini. Gumam Geran menghembuskan napas panjang seiring pandangan menatap keluar jendela lagi yang sudah tidak ada lagi gadis itu di luar sana.